Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, good morning everybody, good night and good evening ya. Thank you for coming in my video. Oke, saat ini saya akan bercerita tentang durian ya teman-teman. Kenapa durian itu bisa mahal harganya ya, baik itu bibitnya ataupun buahnya. Tentunya akan mengalami fase-fase di mana durian itu mahal. Yang pertama adalah fase pembibitan. Fase pembibitan seperti ini teman-teman ya. Ini adalah perlu ilmu, ya, perlu proses supaya bibit ini tumbuh dengan baik ya. Akhirnya tumbuh dengan baik akan seperti ini ya teman-teman. Akan seperti ini. Maka sesudah tumbuh seperti ini, maka dia akan perlu disambung ya teman-teman. Disambung sehingga akan seperti ini. Maka seperti ini ya. Nah, selepas disambung seperti ini ya, Anda bisa lihat ini sambungannya. Selepas disambung seperti ini perlu proses pertumbuhan, yaitu ditanam di ladang ataupun di kebun ataupun di model top working ya, menanam di atas pohon ya, seperti itu. Maka dengan adanya proses seperti itu, maka juga akan menaikkan harga daripada bibit ataupun durian tersebut. Karena tidak serta-merta kita menanam pongki langsung akan menjadi besar ya, tentunya mengalami proses yang bertahun-tahun begitu teman-teman ya. Dan proses yang bertahun-tahun itu mari kita nikmati ya. Mari kita nikmati yang proses tersebut mesti membutuhkan budget ataupun membutuhkan biaya. Entah itu perawatan, entah itu pemupukan dan yang lain-lain teman-teman ya. Oleh karena itu sudah layaknya bahwa durian itu sebagai rajanya buah dan akan menjadi mahal karena banyak proses yang harus dijalani. Dan yang membuat durian itu mahal teman-teman ya, tergantung juga daripada jenisnya ya. Jenis unggul ataupun jenis lokal biasa ya teman-teman. Indonesia ini banyak mempunyai varietas durian, baik itu durian lokal ataupun durian-durian unggul. Tetapi saya ingin tekankan bahwa semua itu perlu proses ya teman-teman. Untuk menjadikan durian itu sebagai raja buah dan harganya menarik ya. Bahkan tidak segan-segan orang mengeluarkan duit sekian ratus ribu untuk 1 kilonya. Contohnya musangking ataupun duri hitam. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan uang segitu banyak, 200, 300 dalam 1 kilo. Karena apa? Karena memang quality ya, karena memang quality. Oke teman-teman, mari kita ikuti perjalanan saya untuk melihat-lihat jenis durian yang begitu tidak asing lagi di telinga kita dan begitu bagus untuk diikuti mengenai perkembangan ekonominya. Oke, mari kita ikuti. Oke, teman-teman bisa Anda lihat di layar HP Anda bahwa ini adalah bibit yang dari pongke ya teman-teman. Ini bibit dari pongke dan kita biarkan bagaimana supaya dia berkembang layak dan bagus ya. Selepas itu setelah beberapa bulan maka dia akan timbul seperti ini, dia akan seperti ini ya. Nah ini, maka kalau sudah seperti ini kita sambung seperti ini proses penyambungannya ya. Ada video-video saya yang ada proses penyambungannya ya, ataupun disisipkan ataupun disambung pucuk lah, itulah ya. Nah selepas ini mestinya perlu perawatan ya. Dari yang bibit nol seperti ini untuk menjadi besar dan tumbuh, dia perlu proses yang memakan waktu yang beberapa bulan dan tahun ya, untuk menjadi seperti ini. Maka dari itu ikuti proses itu, dan juga proses juga membutuhkan biaya ataupun budget ya, membutuhkan duit, membutuhkan uang untuk merawatnya, untuk membelikan pupuknya ya teman-teman, untuk menjaganya daripada terkena penyakit ataupun hama. Oke teman-teman. Oke teman-temanku semuanya, nampak di depan Anda atau di kamera terlihat ini adalah pohon durian bawor. Tentunya pohon yang sedemikian besar ini butuh proses ya, proses untuk besar ya. Perlu pupuk, perlu perawatan sehingga dia tidak terkena penyakit ataupun hama, sehingga dia tumbuh dengan baik seperti ini ya. Tentunya untuk melalui proses ini membutuhkan biaya dan waktu
Dan juga manakala menginginkan buah daripada buah ini, tentunya kita perlu pupuk untuk merangsang pertumbuhan bunga ya. Dan selepas bunga muncul nanti perlu untuk kualitas duriannya bagaimana. Nah, tentunya butuh pupuk untuk memperbaiki daripada kualitas buah. Ada kalanya durian berbuah walaupun itu jenisnya bagus, tetapi kalau nutrisi yang ada untuk membuat buah itu bagus kurang ya, maka akan kurang juga kualitas daripada buah durian tersebut. Nah, maka itu saya kasih pupuk di sana ya, pupuk kandang plus pupuk kimia di sana ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah durian jenisnya duri hitam ya. Ini model ininya seperti ini ya. Ini pohonnya sudah besar seperti ini. Ini juga perlu proses yang begitu panjang ya teman-teman. Memang saya punya pohon durian belum berbuah untuk durian yang jenis ini, yang jenis-jenis unggul seperti ini ya. Tetapi saya ingin berbagi cerita kepada Anda bahwa semua ini perlu proses ya kan, perlu proses. Ini adalah proses penyambungan di sana ya, tuh di situ penyambungannya. Maka dari itu saya ingin berpesan kepada teman-teman khususnya pecinta durian, manakala Anda mempunyai pohon durian, tentunya Anda harus memiliki ilmu untuk memperbaiki kualitas durian dan juga memperbanyak daripada pohon durian tersebut supaya Anda senang ya, banyak dan juga berkualitas, quantity dan quality. Oke teman-teman ya, ini adalah duri hitam. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah ini pohon durian musangking. Apa yang saya ingin katakan dengan pohon ini? Pohon musangking ini teman-teman ya, ini saya juga melalui proses sambung ya. Nah, Anda bisa dilihat di sini. Nah, di sini proses sambungnya di sini. Ini pohonnya tadinya pohon lokal yang saya potong di sana. Ini juga perlu proses ya teman-teman. Tidak serta-merta terus dapat pohon yang segini. Kalau kita duitkan, kalau kita uangkan, yakin saya ini pasti di atas 500.000 pohon yang sebesar ini. Dan perlakuan daripada pohon ini adalah dipupuk. Pupuknya pupuk kandang ya teman-teman. Ini semua perlu proses untuk menjadikan durian itu berkualitas, tumbuh kembang dengan subur dan baik, tentunya perlu proses. Maka proses inilah yang membuat durian itu bisa menjadi mahal teman-teman. Dan juga kualitas tentunya. Prosesnya panjang dan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka akan memberikan durian yang bagus nantinya, diharapkan seperti itu. Musangking teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah ini durian bawor ya teman-teman. Ini usia sekitar 3 tahun dari proses penyambungan ya, yang tadinya adalah pohon durian lokal. Kita akan lihat ini juga pupuk ya teman-teman. Saya pakai rumputan dan juga pakai pupuk kandang ya, rapen-rapen daripada kambing. Ini juga proses. Tadinya prosesnya seperti ini. Ini adalah tempel susuan ya, disusukan di sini. Yang sebetulnya ini adalah pohon durian lokal dan kita belikan bibit yang seperti ini. Ini adalah bibit bawor ataupun durian yang lain ya. Kalau Anda menginginkan seperti itu, kita tempel di sini. Ini juga memerlukan proses ya teman-teman. Untuk bisa berproduksi secara baik tentunya prosesnya juga panjang. Oke teman-teman. Haryono Jatirejo Channel. Oke teman-temanku semuanya, mungkin seperti itu ya penjelasan dari saya mengenai durian ya, baik itu lokal ataupun montong, bawor, musangking, duri hitam dan lain-lain. Intinya adalah proses itu ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya demikian. Mohon maaf ya atas segala kekurangan, dan jangan lupa di subscribe, like dan juga komen Haryono Jatirejo Channel.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.